Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Sama Mufida dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa sih penyakit AIN itu. Penyakit AIN adalah penyakit yang bisa mengganggu kehidupan manusia baik secara fisik maupun psikologis. Penyakit ini juga berkaitan dengan sifat iri dan dengki. Penyakit AIN sendiri juga berkaitan dengan kejahatan dan pengaruh setan. Kejahatan adalah kekuatan yang mungkin dimiliki manusia untuk melakukan dosa. Kejahatan semuanya negatif, berlawanan dan bertentangan dengan semua kebaikan yang positif. Hingga saat ini masih banyak orang awam yang tidak mempercayai adanya penyakit AIN. Padahal penyakit AIN itu dalam ajaran agama Islam itu benar-benar ada. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, AIN itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh AIN itu bisa. Hadis riwayat Muslim nomor 2188. Penyakit AIN juga berasal dari kata ana ya'inu yang berarti terkena sesuatu hal dari mata. Jadi sebuah pandangan yang menyebabkan penyakit AIN adalah pandangan yang diikuti respon jiwa yang negatif. Dan pandangan mata tersebut itu menjadi jalan dan dimanfaatkan oleh setan untuk menciptakan iri dan dengki. Selain itu juga dijelaskan oleh Al-Munawi Faid Al-Qadir dalam juz 15 halaman 474 bahwa AIN adalah pandangan pada sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum kepadanya atau rasa dengki tanpa disertai zikir kepada Allah. Nah, dari penjelasan para ahli tentang AIN tersebut itu dapat dipahami bahwa jika orang-orang juga menganggap AIN itu sebagai penyakit. Nah, berikut ada dua macam pemahaman yang dapat ditarik dari penjelasan di atas. Yang pertama, sebuah pandangan dari orang yang bertabiat buruk dalam hati terdapat rasa iri, dengki, hasut, dan ingin mencelakai orang yang dipandangnya. Dan yang kedua, pandangan yang berupa kekaguman dari orang yang tidak merasa dengki, tapi juga tidak disertai dengan zikir kepada Allah. Ini juga dapat mencelakai orang yang dipandangnya. Nah, penyakit AIN itu juga disinggung dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 51 yang memiliki arti, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Selain itu juga ada kisah yang diceritakan oleh Imam Asmu'i dalam kitab tafsir Al-Qurtubi sebagai berikut. Imam Asmu'i berkata, aku pernah melihat orang yang memiliki kemampuan AIN mendengar bahwa ada seekor sapi yang diperah susunya, lantas ia kagum terhadap air susu yang keluar dari sapi tersebut. Lalu ia berkata, adakah sapi-sapi lain yang seperti ini? Lalu orang yang di sekitarnya itu menjawab, nah, si fulan itu menyembunyikan sapi lain. Sapi yang dimaksudnya itu sapi air yang susunya seperti yang sapi di awal tadi, yang disembunyikan dari sapi awal. Lalu tak lama kemudian dua sapi yang dimaksud tersebut mati, baik yang disembunyikan ataupun yang tidak disembunyikan. Nah, pandangan yang dimaksud dalam surat di atas itu adalah pandangan yang disertai dengan kekuatan AIN. Itulah kenapa kita sebaiknya berhati-hati saat mau berbagi sesuatu di sosial media. Kesimpulannya, penyakit AIN dapat terjadi karena adanya hasad atau perasaan iri dan dengki atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Nah, orang yang memiliki hasad kepada orang lain itu akan memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh kebencian. Hal inilah yang bisa menyebabkan berbagai gangguan AIN yang mengancam kesehatan hingga nyawa seseorang. Lalu ada cara mencegah penyakit AIN. Jadi manusia itu kan tak luput ya dari salah dan dosa. Jadi kita sebagai manusia itu memohon ampunan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah keharusan agar terhindar dari penyakit AIN. Selain itu, terdapat beberapa cara agar terhindar dari penyakit AIN yang sangat berbahaya ini. Di antaranya, yang pertama itu ada tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati. Jadi tawadu itu merupakan kalau diperjelas lebih dalam lagi, tawadu itu tidak melihat diri kita lebih baik dibandingkan dengan hamba-hamba Allah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865.
Dan yang kedua itu adalah hindari menyebut tentang harta. Jadi maksudnya di situ menghindari kata-kata yang berhubungan dengan kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan, bahkan memamerkan foto dan hal-hal yang menimbulkan iri dan dengki adalah cara terbaik untuk menghindari penyakit ain. Yang ketiga itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim adalah seorang yang menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Dengan menerapkan hal tersebut, penyakit ain akan sulit masuk dalam sukma kita. Manusia dapat melindungi diri mereka sendiri dari efek penyakit ain jika mereka percaya kepada Allah dan mencari perlindungannya. Ciri-ciri penyakit ain. Pertama, sakit kepala yang berpindah-pindah. Yang kedua, wajah pucat. Yang ketiga, sering berkeringat dan buang air kecil. Yang keempat, nafsu makan lemah. Yang kelima, mati rasa. Yang keenam, panas atau dingin di anggota badan. Yang ketujuh, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. Yang kedelapan, rasa sakit yang berpindah-pindah dari bawah punggung dan bahu. Yang kesembilan, bersedih dan merasa sempit atau sesak di dada. Yang kesepuluh, berkeringat di malam hari. Yang kesebelas, perilaku atau emosi yang berlebihan. Kedua-belas, ketakutan yang tidak wajar. Yang ke-13, sering bersendawa. Ke-14, menguap atau terengah-engah. Yang ke-15, menyendiri atau suka mengasingkan diri. Yang ke-16, diam atau malas bergerak. Yang ke-17, senang atau terlalu banyak tidur. Yang ke-18, adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab-sebab medis yang diketahui. Cara mengobati penyakit ain. Cara mengobati penyakit ain dilakukan dengan cara bertawakal kepada Allah, mandi dari air bekas orang yang menyebabkan ain, dan ruqyah. Penyakit ain juga bisa dicegah dengan cara senantiasa kita menyertai pujian dengan ungkapan seperti tabarakallah atau masya Allah, dan juga diikuti dengan bacaan-bacaan surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang dibaca 3 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Dikarenakan hasad atau iri adalah penyebab utama dari penyakit ain, maka penting kita untuk seseorang menjauhi sifat ini dengan membaca doa. Doanya sebagai berikut: Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan cara membawa iman, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma adhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha. Ya Allah, hilangkanlah darinya rasa panasnya dan juga rasa dinginnya serta penyakit yang terus-menerus dideritanya. Kenapa kok ada rasa panas, rasa dingin, dan penyakit yang terus-menerus diderita? Nah, di sini ada sebuah rahasia bahwasanya ketika orang itu kena lemparan air pasti akan merasakan panas, khususnya di daerah tangkuknya dan di daerah pundak. Ini sudah maklum sekali. Ciri paling utama itu adalah rasa panas di daerah tangkuk atau pundaknya, atau kadang-kadang menjadi demam seketika. Nah, ini seringnya terjadi pada anak-anak kecil. Makanya orang-orang dulu itu mengatakan anak kena sawan, maksudnya kena ain, dia jadi panas, badannya panas, demam. Adapun bardah, yakni albar, mungkin rasa dingin, kadang-kadang juga disertai dengan dingin atau menggigil. Orang kena ain betul-betul menggigil. Nah, ini yang dimaksud sebagai al-wasab.